7 tahun yang lalu, Adit dan Nisa menikah di sebuah pesta sederhana, namun penuh kehangatan. Keluarga, sahabat, dan rekan kerja datang memberikan doa. Mereka adalah pasangan yang sering dianggap sebagai gambaran keluarga idaman. Saling mendukung, saling percaya, dan saling mencintai. Adit adalah seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan besar di Jakarta. Ia tipe pria yang pekerja keras, bertanggung jawab, dan penyayang keluarga. Sementara Nisa, seorang ibu rumah tangga sekaligus pebisnis online yang cukup sukses menjual produk fashion. Kehadiran mereka di media sosial seringkali mengundang rasa kagum. Pasangan yang harmonis, selalu kompak, dan anak semata wayangnya, Dara, tumbuh sebagai anak yang ceria. Namun, di balik semua itu, Nisa menyimpan sebuah rasa yang tak bisa ia abaikan. Sejak beberapa bulan terakhir, Adit sering pulang larut malam. Awalnya Nisa berpikir itu hanya beban kerja yang bertambah. Ia mencoba memahami, meskipun ada rasa sepi setiap malam. Kebersamaan mereka yang dulu hangat mulai terasa hambar. Sentuhan Adit tak lagi selembut dulu. Tatapannya sering kosong, seolah pikirannya melayang jauh. "Nis, besok aku ada dinas luar kota 2 hari," kata Adit suatu malam saat mereka makan malam. Nisa mengangguk pelan. "Kerjaannya makin padat ya." Adit hanya menghela napas pendek, lalu melanjutkan makan tanpa banyak bicara. Di grup WhatsApp sahabat Nisa, seringkali muncul pertanyaan. "Mas Adit kok jarang kelihatan sekarang? Nisa baik-baik aja kan?" Nisa menjawab singkat, menutupi kegundahan yang makin membesar di hatinya. Suatu malam, setelah Adit tertidur, Nisa duduk sendiri di ruang tamu. Ponselnya masih tergenggam. Ia menatap kosong ke arah foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Tangannya bergerak perlahan membuka galeri foto. Di sana ada potret keluarga kecil mereka. Senyuman Adit yang dulu selalu membuatnya tenang. Namun, satu nama terus mengganggu pikirannya. Dina. Teman kerja Adit yang dulu sering disebutnya. Wanita itu juga hadir di acara ulang tahun Dara setahun lalu. Dina selalu ramah, sopan, dan tampak menghormati Nisa. Tapi, entah kenapa, Nisa selalu merasa ada sesuatu yang aneh dari cara Dina memandang Adit. Nisa mencoba mengabaikan perasaannya. Ia bukan tipe wanita yang cemburuan. Tapi sejak itu, setiap Adit pulang larut malam, ia selalu curiga. Hingga pada suatu sore, ketika Nisa dan Dara berjalan di pusat perbelanjaan, ia tanpa sengaja melihat Adit. Suaminya duduk di sebuah kafe bersama Dina. Mereka terlihat akrab, tertawa, dan Dina menyentuh tangan Adit sambil berbicara. Sesuatu di dada Nisa seolah meledak. Ia tidak langsung mendekat. Ia hanya berdiri terpaku dari kejauhan, sambil menggenggam tangan Dara erat-erat. Setelah itu, Adit dan Dina berpisah. Adit berjalan keluar, tak menyadari Nisa ada di sana. Malam harinya, Adit pulang seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. "Kamu kemana hari ini?" tanya Nisa datar, sambil menyusun piring kotor. "Kerja, rapat seharian," jawab Adit sambil membuka sepatu. Nisa menahan gejolak di hatinya. Ia tidak ingin membuat keributan di depan Dara, tapi pikirannya sudah tak karuan. Beberapa hari setelah kejadian itu, Nisa memutuskan berbicara dengan sahabat terdekatnya, Rani. Mereka bertemu di kafe langganan mereka. Rani adalah teman kuliah Nisa, dan selama ini selalu jadi tempatnya bercerita. "Nis, kamu yakin itu Dina?" tanya Rani, menatap tajam. "Aku gak mungkin salah lihat, Ran. Aku lihat sendiri mereka ketawa-tawa." Dina megang tangan Adit. Suara Nisa bergetar. Rani menghela napas. "Kamu udah tanya langsung ke Adit?" "Aku gak berani. Aku takut apa yang aku kira benar." Rani memegang tangan Nisa. "Tapi kamu harus tahu kebenarannya." Malam itu, Nisa berusaha mencari keberanian. Ia menunggu Adit pulang. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Dara sudah tertidur di kamar. Ketika Adit akhirnya datang, Nisa sudah duduk menunggunya di ruang tamu. "Ada apa, Nis?" tanya Adit, meletakkan tas kerjanya.
Kita perlu bicara. Adit duduk di seberangnya. Wajahnya tampak lelah. Kamu jujur sama aku, Dit. Kamu ada hubungan sama Dina? Adit mengerutkan dahi. Maksud kamu? Aku lihat kalian di kafe waktu itu. Kamu bohong sama aku. Suasana hening beberapa saat. Adit mengusap wajahnya, menarik napas panjang. Iya, aku ketemu Dina. Tapi nggak seperti yang kamu kira. Lalu apa? Teman biasa? Ngobrol soal kerja, di kafe, ketawa-tawa sambil pegang tangan? Suara Nisa mulai meninggi. Adit diam. Matanya terlihat lelah, seperti memendam sesuatu yang berat. Nisa, aku salah. Aku akui. Aku dekat sama Dina. Awalnya cuma teman kerja, tapi lama-lama aku nyaman. Aku lelah di rumah. Aku merasa kamu terlalu sibuk dengan bisnis online kamu, dengan Dara. Aku merasa kayak nggak dianggap. Air mata Nisa mulai menetes. Jadi aku salah? Aku yang nggak peka? Aku yang nggak ngerti kamu? Setelah aku ngurus anak, rumah, bisnis, dan kamu, aku masih disalahin? Adit menunduk. Aku nggak bermaksud nyalahin kamu. Aku yang salah. Nisa berdiri. Tubuhnya gemetar. Kamu tidur sama dia? Tanyanya dengan suara parau. Adit menggeleng. Enggak, aku nggak pernah nyentuh dia. Sejauh itu belum, tapi aku akui, aku sempat kepikiran. Jawaban itu seperti pisau yang menusuk jantung Nisa. Setelah pengakuan Adit malam itu, dunia Nisa berubah. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Senyuman Adit yang dulu menenangkan kini hanya membangkitkan amarah. Setiap tatapannya terasa palsu. Setiap sentuhannya seperti bara panas yang membakar kulitnya. Adit berusaha memperbaiki keadaan. Ia mulai pulang lebih cepat, membawakan bunga, mengajak Nisa dan Dara makan malam di luar. Ia menghapus kontak Dina dari ponselnya. Atau setidaknya itulah yang Nisa lihat. Namun rasa percaya, Nisa sudah terkoyak. Rani, sahabatnya, tak pernah lelah menjadi tempat bersandar. Kalau kamu udah gak bahagia lagi, Nis, kamu berhak ambil keputusan, kata Rani suatu sore. Tapi aku takut, Ran. Dara masih kecil, jawab Nisa, menahan tangis. Kamu lebih takut Dara lihat kamu bertahan di pernikahan penuh kepalsuan. Perkataan itu menghantam batinnya. Malam-malam Nisa diisi dengan tangisan dalam diam. Dara sering datang memeluknya tanpa alasan. Anak itu tahu, meskipun tak sepenuhnya mengerti. Ia hanya merasakan ibunya berbeda. Suatu hari, Nisa memutuskan memeriksa kembali ponsel Adit. Kali ini, kecurigaannya terbukti. Ada akun baru di media sosial, atas nama samaran. Namun isinya jelas komunikasi mereka. Adit dan Dina masih berhubungan. Seketika darahnya mendidih. Malam itu, Nisa menghadapi Adit tanpa basa-basi. Ia menunjukkan bukti-bukti yang ditemukannya. Aku udah gak mau dengar alasan lagi, Dit. Katanya tenang tapi dingin. Adit terdiam, matanya panik. Nis, kamu kira aku bodoh? Kamu kira aku bakal diem terus? Suaranya meninggi. Dara terbangun dari tidurnya, menangis ketakutan. Nisa segera menggendong putrinya, mencoba tenang. Kita cerai, Dit, kata Nisa tanpa ragu. Hari-hari setelah keputusan itu seperti berjalan di atas pecahan kaca. Adit mencoba membujuk Nisa, mengajak bicara orang tua mereka, bahkan memohon di hadapan mertuanya. Tapi Nisa sudah mantap. Ia mengurus semua berkas pengajuan cerai ke pengadilan agama. Rani selalu menemaninya, memberi dukungan yang ia butuhkan. Sidang pertama berlangsung dengan berat. Adit tampak menyesal. Ia mengaku salah, namun Nisa tak lagi goyah. Ia ingin mengakhiri semua luka. Kenapa, Nis? Tanya Adit seusai sidang. Kamu gak sayang sama aku lagi? Nisa menatap pria yang dulu ia cintai. Aku sayang sama diriku sendiri sekarang. Dan aku sayang Dara. Aku gak mau dia tumbuh lihat ibunya tersakiti. Beberapa bulan setelah sidang itu, keputusan cerai mereka resmi. Dara ikut Nisa, hak asuh sepenuhnya di tangannya. Adit tetap diizinkan bertemu Dara sesuai kesepakatan pengadilan.
Malam itu, Nisa menangis di pelukan Rani. Bukan karena menyesal, tapi karena lega. Aku bebas, Ran. Aku bebas. Hari-hari setelah keputusan itu seperti berjalan di atas pecahan kaca. Adit mencoba membujuk Nisa, mengajak bicara orang tua mereka, bahkan memohon di hadapan mertuanya. Tapi Nisa sudah mantap. Ia mengurus semua berkas pengajuan cerai ke pengadilan agama. Rani selalu menemaninya, memberi dukungan yang ia butuhkan. Sidang pertama berlangsung dengan berat. Adit tampak menyesal. Ia mengaku salah, namun Nisa tak lagi goyah. Ia ingin mengakhiri semua luka. "Kenapa, Nis?" tanya Adit seusai sidang. "Kamu nggak sayang sama aku lagi?" Nisa menatap pria yang dulu ia cintai. "Aku sayang sama diriku sendiri sekarang, dan aku sayang Dara. Aku nggak mau dia tumbuh lihat ibunya tersakiti." Beberapa bulan setelah sidang itu, keputusan cerai mereka resmi. Dara ikut Nisa, hak asuh sepenuhnya di tangannya. Adit tetap diizinkan bertemu Dara sesuai kesepakatan pengadilan. Malam itu, Nisa menangis di pelukan Rani. Bukan karena menyesal, tapi karena lega. "Aku bebas, Ran. Aku bebas." Setahun berlalu. Nisa menjalani hidup baru bersama Dara. Ia pindah ke kota yang lebih kecil, membuka butik pakaian wanita yang berkembang pesat. Dara tumbuh bahagia, sekolah di tempat yang nyaman, dan makin dekat dengan ibunya. Adit sesekali mengunjungi Dara. Ia berubah, tampak lebih tenang, namun hubungan mereka tak pernah kembali seperti dulu. "Aku masih nyesel, Nis," kata Adit suatu waktu saat menjemput Dara. "Yang penting kamu nggak ulangi ke orang lain," jawab Nisa datar. "Dina?" Kabar terakhir yang Nisa dengar, wanita itu pindah kerja ke luar negeri. Nisa tak lagi peduli. Di kota barunya, Nisa mulai membuka hati. Ia bertemu pria lain, Reza, seorang dosen seni yang sabar dan mencintai Dara seperti anaknya sendiri. Tapi Nisa tak terburu-buru. Ia ingin memastikan luka lamanya benar-benar sembuh. "Kalau suatu saat kamu siap, aku ada," kata Reza lembut. Nisa tersenyum. "Terima kasih." 3 tahun telah berlalu sejak Nisa menandatangani surat cerai di pengadilan agama. Waktu telah menghapus sebagian besar luka, meski bekasnya tetap membayang. Tapi luka-luka itu kini bukan lagi beban yang membuatnya lelah. Ia menjelma menjadi kekuatan. Butik pakaian wanita milik Nisa di kota Semarang kini berkembang pesat. Ia tidak lagi menjual sekadar pakaian, tetapi juga membuka kelas desain fashion bagi ibu-ibu rumah tangga yang ingin belajar usaha. Dalam tiap kelasnya, Nisa selalu berbagi kisah tentang kemandirian, tentang keberanian mencintai diri sendiri setelah pengkhianatan. Reza adalah salah satu pengunjung tetap butik itu di awal-awal Nisa membuka usaha. Ia datang pertama kali karena ingin membeli gaun untuk adik perempuannya yang akan menikah. Tapi setelah itu, Reza datang lagi dan lagi dengan alasan yang lebih sederhana. Ingin bertemu Nisa. Mereka mulai sering menghabiskan waktu bersama. Reza selalu punya cara membuat Nisa tertawa, tanpa perlu basa-basi atau rayuan gombal. Ia sabar mendengarkan, tidak pernah memaksa, dan selalu menghargai ruang pribadi Nisa. Satu hal yang paling membuat Nisa luluh adalah bagaimana Reza memperlakukan Dara. Ia tidak pernah mencoba mengambil alih peran Adit sebagai ayah, tapi kehadirannya seperti pelengkap yang selama ini kosong dalam hidup Dara. Anak itu sering menggandeng tangan Reza tanpa disuruh, sering tersenyum cerah ketika Reza datang ke rumah membawa buku cerita atau alat lukis baru. Suatu sore, di taman kota yang sejuk, Reza duduk di samping Nisa di bangku kayu. Dara bermain ayunan tak jauh dari mereka. "Aku udah lama pengen ngomong, Nis," kata Reza, suaranya tenang. Nisa menoleh. "Apa?" Reza menatap dalam ke matanya. "Aku ingin bahagiain kamu dan Dara. Kalau kamu mau, aku pengen jadi suami kamu."
Nisa terdiam, tangannya menggenggam kuat pangkuannya sendiri. Ia memandang Dara, anak kecil yang dulu membuatnya bertahan di tengah badai, kini tumbuh begitu ceria. Hatinya bergetar, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena harapan. Ia menghela napas panjang, lalu tersenyum. "Aku mau," jawabnya pelan, namun pasti. Reza tersenyum, lalu meraih tangan Nisa. Ia mengecup punggung tangan wanita itu dengan lembut, penuh rasa hormat. Tidak ada janji palsu, tidak ada kata-kata muluk, hanya ketulusan yang nyata. Pernikahan mereka digelar sederhana. Hanya dihadiri keluarga dekat, sahabat, dan tetangga. Rani, sahabat Nisa, menangis haru di pelaminan. Dara mengenakan gaun putih kecil, berdiri di samping ibunya, menggenggam tangan Reza seperti ia telah lama menjadi ayahnya. Adit hadir juga. Ia datang sendiri, memberikan senyuman yang pahit namun ikhlas. Usai akad, Adit menghampiri Nisa. "Terima kasih sudah ngizinin aku lihat Dara tumbuh," katanya. Nisa tersenyum tipis. "Kita tetap orang tua Dara, Adit. Tapi jalan kita beda sekarang." Adit mengangguk pelan, lalu menatap Reza. "Jaga mereka," ucapnya pendek. Reza meraih tangan Adit, menjabat erat. Pasti. Rumah baru Nisa di pinggiran kota adalah rumah kecil dengan halaman luas. Tempat Dara bisa berlari-lari tanpa takut. Reza sering mengajari Dara melukis di beranda, sementara Nisa menanam bunga di taman. Mereka bukan keluarga sempurna, tapi mereka saling melengkapi. Pada malam-malam tertentu, Nisa duduk di ruang tamu, memandangi foto-foto masa lalunya. Ia tidak lagi menangis. Semua itu sudah menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Ia belajar memaafkan, bukan untuk Adit, tapi untuk dirinya sendiri, agar ia bisa berjalan maju tanpa beban. Beberapa tahun kemudian, Nisa melahirkan anak keduanya bersama Reza. Dara menjadi kakak yang penyayang. Keluarga kecil itu hidup sederhana, tanpa kemewahan, tapi penuh kehangatan. Nisa sering diminta berbicara di seminar tentang perempuan, keluarga, dan usaha mandiri. Ia selalu mengakhiri ceritanya dengan kalimat yang membuat banyak orang terdiam. "Cinta itu bukan sekadar janji, tapi pilihan. Dan mencintai diri sendiri adalah pilihan pertama yang paling penting."